Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Ya, salam sejahtera Pagi, untuk kita Pak. semua. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tolong Mas Yuda untuk memimpin berdoa. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, baik. Doa selesai. Terima kasih Mas Yuda. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, Pak. Jelas. Untuk tampilan juga kelihatan jelas ya tampilannya. Jelas. Jelas ya. Jelas, Pak. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Amin. Amin. Nah, saya berharap kalian masih selalu semangat dalam belajar dari rumah. Walaupun akhir-akhir ini Wonogiri lagi jadi zona merah lagi ya. Tapi kalian harus selalu patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, jaga jarak, dan biasakan untuk cuci tangan. Nah, ini yang belum hadir siapa ya? Untuk tadi ada izin dari Mbak Putri Hanifah ya, sakit perut katanya, semoga cepat sembuh. Ya, jangan berani ini karena memang sinyalnya nggak begitu bagus, jadi mungkin mereka terhalang oleh sinyal. Nah, setelah ini nanti kalian bisa absensi di Google Classroom. Sudah saya siapkan ya. Bentar, saya kasih ini. Iya. Nah, di sini ya, di Google Class kalian. Nah, nanti absensi di absensi kehadiran tanggal 17 November 2020 dan juga nanti ada tes dan materinya ada di sini semua di dalam Google Classroom kalian. Nah, waktu SMP kalian sudah pernah mempelajari tentang statistika. Mungkin masih ada yang ingat apa yang kalian pelajari waktu SMP waktu SMP dulu? Ada yang masih ingat? Mempelajari apa saja? Masih. Ya, ada apa saja? Ingat, Pak. Min, Mempelajari min, median, dan modus. Ya, ada min, ada median, dan ada modus. Mungkin ada yang bisa menjelaskan definisinya? Min? Min atau rataan hitung adalah perbandingan jumlah nilai data dengan banyak data. Ya, min itu adalah perbandingan jumlah data dengan banyak data. Terus ada apa lagi? Modus. Adalah nilai. Median adalah nilai tengah. Terus ada apa? Ada apa lagi? Nilai tengah. Ada modus. Modus apa modus? Frekuensi terbanyak. Ya, frekuensi yang terbanyak atau frekuensi yang paling banyak. Ya, benar. Itu tadi ada definisi, ada materi yang sudah kalian pelajari di waktu SMP.
ada min, ada median, dan ada modus. Nah, itu materi-materi itu nanti yang akan kalian, yang berkaitan dengan materi yang akan kalian pelajari hari ini. Nah, sebenarnya untuk materi-materi itu sering kalian gunakan di kehidupan sehari-hari. Nah, seperti apa saja? Menghitung uang saku kita dalam 1 minggu. Nah, jadi menghitung rata-rata, kita bisa menghitung menggunakan rata-ratanya. Juga menghitung rata-rata penggunaan internet dalam 1 bulan. Nah, itu manfaat atau kegunaan statistika dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang kita nanti akan mempelajari tentang, kelihatan nggak itu screen saya? Screen saya. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ya, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang ukuran pemusatan data. Nah, ada min, ada median, dan ada modus. Untuk kompetensi dasarnya adalah menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data, hasil pengukuran, dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini melalui bahan ajar dan pembelajaran dengan problem based learning, peserta didik dengan sikap disiplin secara mandiri dan berkelompok mampu menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran data yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Tujuan yang kedua, dengan pembelajaran problem based learning melalui diskusi dan kerja kelompok melalui LKPD, peserta didik mampu bekerja sama dalam identifikasi ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Untuk tujuan yang terakhir, dengan pembelajaran problem based learning dan melalui video pembelajaran, peserta didik mampu terampil dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran data yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Nah, itu tadi tujuan pembelajaran yang akan kalian capai pada pembelajaran kita hari ini. Nah, dalam pembelajaran kita nanti, akan menggunakan metode pembelajaran problem based learning. Nah, yang perlu kalian lihat, yang perlu kalian ingat dalam penilaian Pak Danang nanti, Pak Danang akan menilai sikap kalian dalam pembelajaran, seperti cara kalian menghadapi soal yang Pak Danang berikan, sikap kalian dalam bekerja sama dengan teman saat diskusi, dan juga cara kalian berkomunikasi sesama teman dan juga berkomunikasi dengan guru. Nah, itu penilaian sikap yang akan Pak Danang amati atau observasi. Yang untuk penilaian kedua, penilaian pengetahuan, yaitu hasil kalian dalam mengerjakan soal dalam LKPD nanti. Untuk yang ketiga, untuk penilaian yang ketiga adalah penilaian keterampilan, yaitu cara kalian mengerjakan soal dalam LKPD. Langkah-langkahnya lengkap, urut, dan sistematis. Nah, itu adalah penilaian Pak Danang dalam proses pembelajaran kita kali ini. Nah, coba Pak Danang akan memberikan pretest ya. Silahkan kalian buka link ini. Nah, sebentar ini. Kalian buka link ini. Silahkan kalian kerjakan pretest tersebut di dalam buku kalian dengan mandiri dan jujur. Kemudian kalian kirim hasil kalian ke Pak Danang, bisa melalui Google Classroom ataupun bisa melalui WA Group. Nah,
Nanti akan Pak Jana koreksi. Nah, silakan saya kasih waktu 7 menit ya. Saya kasih waktu 7 menit untuk mengerjakan soal pretest ini. Nah, mungkin dalam mengerjakan pretest ini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ya? Kalau tidak, Ya, Pak. nah, kalau tidak silahkan kalian mengerjakan pretest terlebih dahulu. Jana akan memberikan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan materi yang akan kalian pelajari hari ini. Apakah tampilannya kelihatan? Kelihatan ya. Nah, ini Pak Danang akan memberikan beberapa permasalahan tentang materi yang akan kalian pelajari. Nah, silahkan diskusikan dengan kelompok kalian soal-soal di bawah ini. Untuk permasalahan pertama, data dari Badan Penanggulangan COVID-19 di suatu daerah pada bulan April tahun 2020 tercatat disajikan dalam tabel distribusi berikut. Nah, di sini disajikan sebuah tabel ya. Pada tanggal 16 sampai 20 April terjadi gangguan sistem sehingga banyak pasiennya belum bisa terdata. Jika pada tanggal 12 April tahun 2020 jumlah pasien adalah yang paling banyak, maka berapakah rata-rata pasien pada bulan April? Nah, itu permasalahan pertama kalian. Untuk permasalahan kedua, nah, Bu Danang senang mengoleksi bunga di rumahnya. Saat ini bunga favoritnya adalah bunga janda bolong. Bunga janda bolong Bu Danang bervariasi jumlah lubang pada daunnya. Sehingga banyak lubang pada daun janda bolong dibuat dalam bentuk tabel distribusi frekuensi seperti di bawah ini. Nah, pada suatu hari, ada seorang pembeli yang akan membeli bunga janda bolong milik Bu Danang dengan harga banyak lubang daun dikali 2 juta rupiah. Tetapi dengan syarat banyak lubang yang dibeli adalah banyak lubang tengah-tengah dari koleksi bunga Bu Danang. Berapakah harga dari bunga yang dibeli tersebut? Nah, itu masalah 2. Selanjutnya, masalah 3. Seorang petani cabai mengukur tinggi tanaman cabai yang ada di kebunnya untuk memastikan jika tanamannya sehat dan tidak terkena hama. Data hasil pengukuran tanaman cabai tersebut adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada tabel tinggi tanaman dan banyak tanaman cabai. Bantulah petani cabai tersebut untuk menemukan tinggi tanaman cabai yang paling banyak di kebunnya dengan mengikuti langkah-langkah yang diberikan. Nah, itu ada 3 permasalahan yang akan kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Itu tadi adalah permasalahan yang akan kalian diskusikan bersama kelompok kalian di WhatsApp group. Nah, di WhatsApp group kalian kelompoknya sendiri ya. Nah, nanti Pak Danang akan bimbing di WhatsApp group kelompok kalian sampai dengan pemecahan masalahnya. Kemudian nanti kalian presentasikan hasil diskusi kalian di Zoom lagi. Nah, tolong nanti kalian untuk aktif dalam diskusi ya. Cara bekerja sama kalian, cara memecahkan masalah kalian. Nah, nanti tolong aktif. Nah, mungkin sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak. Kalau tidak, kalau tidak, silakan kalian menuju ke WhatsApp grup kalian. Nah,
Nah, nanti Pak Dadang juga akan ke sana ya, ke WhatsApp group kelompok kalian masing-masing. Silakan. Kelompok 1, Pak. Di kelompok 4 pun tetap, Pak. Di kelompok 1, Pak. Soal nomor 1. Kelompok 1, kelompok pertama. Ya. Ketiganya kelompok 1, langkah pertama nomor 1 apa? Maaf, lagi. Empat.
Ya, silakan kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusi bersama kelompoknya. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Rizka. Membuat tabel dan membuat kolom FK. Contoh tabel seperti gambar di bawah ini. Langkah kedua, menentukan median. Letak median sama dengan 1/2 dikali 40 sama dengan 20. Langkah ketiga, menentukan kelas median. Kelas median sama dengan interval 3. TBI sama dengan 16,5. FK sama dengan 18. F sama dengan 4. Sama dengan 5. Langkah keempat, menentukan nilai median dengan rumus median sama dengan tepi bawah plus setengah N min FK per F dikali C. Median 16,5 plus 20 kurang 8 per 4 dikali 5. Median dengan 16,5 plus 20 dikali 5. Median sama dengan 19. Baik, langkah kelima, menentukan banyak lubang pada daun janda dan dikali dengan Rp3. Jadi, banyak lubang pada daun janda bolong adalah 19 lubang. Dan harga bunga janda bolong tersebut adalah Rp38 juta. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 4 atas presentasinya. Mungkin bisa ditanggapi oleh kelompok lain. Setuju, Pak. Silakan presentasi untuk kelompok 5 mempresentasikan hasil diskusi kalian soal nomor 3. Sebentar, saya share screen dulu untuk hasil kiriman kalian. Nah, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Fedis. Langkah pertama, menentukan kelas modus, yaitu dengan melihat frekuensi yang paling banyak. TP bawah sama dengan 40,5, DI sama dengan 7, D2 sama dengan 1, C sama dengan 10.
Langkah kedua, menentukan modus dengan menggunakan rumus. Modus sama dengan T di bawah 1 per D1 plus D2 dikali C. Modus sama dengan 40,5 ditambah 7 per 7 tambah 1 dikali 10. Modus sama dengan 40,5 ditambah 8,75. Modus sama dengan 49,25. Langkah ketiga, menentukan tinggi tanaman cabai yang paling banyak di kebun. Jadi, tinggi tanaman cabai yang paling banyak adalah 49,25 cm. Sekian hasil presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih untuk kelompok 5 atas presentasi hasil diskusinya. Kemudian silakan untuk kelompok lain untuk menanggapi hasil presentasi dari kelompok 5 tersebut. Ya, terima kasih untuk kelompok lain yang sudah menanggapi hasil presentasi dari kelompok 5. Dan terima kasih kepada semua kelompok yang sudah menyampaikan hasil diskusinya dan sudah ditanggapi oleh kelompok. Terima kasih kalian semua sudah mengerjakan soal post-test dengan mandiri dan jujur. Nah, dari hasil pretest tadi, awal pelajaran tadi, kalian kesulitan dalam mengerjakan soal nomor 2, yaitu tentang ukuran pengusatan data berkelompok. Nah, dan alhamdulillah saat post-test kalian hampir semua bisa mengerjakan soal nomor 1 maupun soal nomor 2. Jadi pembelajaran kita hari ini dapat tercapai tujuannya yang telah kita targetkan, yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi, menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran data yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Setelah ini kalian bisa menyampaikan atau menulis catatan kecil tentang proses pembelajaran kita hari ini, agar pembelajaran saya selanjutnya bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan pada pembelajaran hari ini. Setelah ini kalian bisa menyampaikan atau menulis catatan kecil tentang proses pembelajaran yang telah kita lakukan hari ini, agar dalam pembelajaran selanjutnya nanti Pak Danang bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan pada pembelajaran hari ini. Untuk pembelajaran hari ini sudah berjalan dengan baik, intonasi suara tidak terlalu cepat atau lambat, suara jelas dan penyampaian media PowerPoint-nya juga jelas dalam pembimbingan dalam diskusi Pak. Mungkin sinyalnya kurang stabil Pak. Oh iya, terima kasih Mbak Gladys. Terima kasih atas masukan dan sarannya. Mungkin nanti kalian bisa tulis di Google Classroom ya untuk refleksi tadi, catatan kecil tentang pembelajaran kita hari ini, agar pembelajaran nanti setelah ini bisa lebih baik lagi. Nah, sampai di sini mungkin ada pertanyaan? Tidak. Pembelajaran akan Pak Danang akhiri. Silahkan kalian pelajari untuk materi kita hari ini. Kerjakan soal yang ada di dalam LKPD dengan mandiri, jujur, dan tepat waktu dalam mengumpulkan tugasnya. Dan juga kalian pelajari lagi untuk materi selanjutnya, yaitu ukuran penyebaran data. Tutup, tolong Mas Yuda untuk memimpin berdoa. Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai.
Berdoa selesai. Terima kasih Mas Yuda. Terima kasih anak-anak atas perhatian dan semangatnya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Pembelajaran akan saya akhiri. Selalu jaga kesehatan, selalu berdoa dan bersyukur, dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.